me do my two-step. Oke, kembali lagi di Tribpodcast, Tribun Ponten Official Podcast. Bersama saya Rio dan Dr. Erik. Nah, ini sudah bergabung bersama kita, ada satu pertanyaan dari Tribuners. Nah, ini juga connect nih sama apa yang akan kita diskusikan setelah sesi 1 tadi. Ini pertanyaannya adalah, apakah saat anak terlihat tanda-tanda diarenya ini, apakah harus segera dibawa ke dokter dulu, atau adakah tindakan pertama yang bisa kita lakukan? Oke. Untuk istilahnya tindakan pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di rumah mungkin gitu. Nah, ini sama juga dengan pertanyaan saya selanjutnya, ini tentang langkah-langkah pertolongan. Oke. Oke, Siap. Ini jadi pertanyaan pertama sih, kapan harus dibawa ke dokter ya? ya secepatnya. Ya secepatnya sih. Ya secepatnya lah. Gimana sih? Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda lah. Oh, mungkin juga karena kan kalau rumah sakit kan dibuka 24 jam ya. Jadi yang dipikirkan adalah jarak. Iya. Cari yang terdekat. Betul, gitu dan yang tercepat membawanya. Tapi kalau misalnya untuk di rumah. Nah, oke. Iya. Mungkin kan untuk menghilangkan rasa panik mungkin. Oh, benar juga nih Mas. Ini kan siapa tahu kondisinya nggak bisa ke dokter gitu ya. Iya. Siapa tahu lagi encok gitu ya. Iya kan? Nah, iya makanya jadi. Jadi ada yang menarik nih kalau kita bahas tentang cara menuntaskan diare itu, ada namanya lintas diare, Mas. Oh, ada lintas diare. 5 langkah tuntaskan diare. 5 langkah tuntaskan diare. Iya. Lintas diare. Oh, ada filosofinya. Betul, lintas diare namanya. Itu bahasa kerennya gitu. Jadi 5 langkah ya. Iya, oke. Nah, ini kita mulai bahas yang langkah pertama itu memberikan cairan gitu. Nah, cairannya itu tergantung lagi nih yang ada di rumah dulu deh. Misalnya kalau pada bayi, ya jelas ASI dong. Jelas ASI. Pilihannya ASI, air susu ibu itu kan jelas satu pilihan yang paling tepat untuk bayi itu jelas saja ASI. Apalagi kalau anaknya masih minum ASI. Nah, usahakan minum ASI itu lebih banyak dan lebih sering gitu. Dibanding cairan yang lain. Nanti minum ASI tapi ditambah cairan lain lagi. Gitu. Oke, tapi lebih seringnya di ASI. Ya, tetap sering minum ASI, terus kalau bisa tambahkan cairan. Misalnya yang paling sering kan Oralit. Nah, ada bisa dibilang Oralit itu ya. Nah, ini nih saya mau berbagi persepsi tentang Oralit dulu nih. Oke. Jadi kalau bisa Oralit itu yang dibeli, kalau bisa beli di apotek ya gitu. Maksudnya ya kadang-kadang ada orang bilang Oralit itu air garam dikasih air kasih garam banyak-banyak, ada air kasih gula banyak-banyak gitu. Nah, tapi Oralit itu jangan dianggap sembarangan Oralit gitu. Maksudnya itu ya lebih baik kalau bisa beli yang sudah kandungannya udah sesuai udah sesuai makanya. Nah, biasa sih kalau pada anak di bawah umur 1 tahun, nah itu kasih aja. Kan dia 1 bungkus biasanya 200 ml itu. Biasanya ya kalau anak di bawah 1 tahun kasih setengah bungkus. Oh. Nah, kalau di atas 1 tahun kasih 1 bungkus. Gitu. Oke. Nah, ini yang paling bisa dilakukan di rumah ya. Jadi nggak usah misalnya nggak bisa ke dokter dulu nih. Ya udah, kalau bayi kasih ASI, kalau anak biasa, astaga, anak balita misalnya yang bukan bayi ya itu bisa kasih cairan Oralit atau sup, sayur, yang penting air yang penting dia mau konsumsi gitu. Oh. Nah, tapi jangan juga air aneh-aneh kayak air soda ya, jangan ya. Ya jangan juga lah. Kopi kan malah ngopi. Teh pahit. Teh pahit lagi, aduh. Orang ya. Pokoknya yang sesuai ya, yang sesuai betul untuk dikonsumsi gitu. Nah, itu udah ya. Ini jadi pertama itu memberikan cairan, Mas. Yang kedua itu, nah ini ada satu suplemen namanya zinc. Nah, ini kan jarang banget didengar kan? Orang zaman corona nih sibuknya bahas vitamin C. Suplemen ya? Iya, jadi zinc itu adalah sebenarnya tuh zat dalam tubuh kita yang memang diperlukan untuk salah satu adalah perkembangan sel. Oh gitu. Iya, nah ternyata secara teliti tuh kalau pada anak pada saat dia diare itu zincnya tuh banyak hilang. Nah, jadi kan bahaya nih. Kan anak kan lagi berkembang nih, dia butuh zinc. Zinc kan untuk perkembangan sel, buat dia membelah. Nah, jadi tuh bahaya kalau misalnya kehilangan banyak zinc, pertumbuhan anak pasti jelas terganggu. Makanya harus kita berikan suplemen zinc gitu. Nah, ini buat bunda-bunda di rumah nih boleh siapin di rumah nih. Oralit tadi 1 berdua sama zinc ini. Zinc ini bisa dibeli di apotek? Bisa. Ini barang santai kok, maksudnya barang santai. Maksudnya ya bukan. Ini barang yang bisa dibeli di apotek. Dikonsumsi. Bisa dikonsumsi. Ini kan suplemen gitu, bukan barang berbahaya ya. Kalau untuk konsumsinya sendiri ini kan kalau kita bahas pada anak nih. Kalau untuk Oralit tadi kan dikasih tahu kalau yang di bawah setahun setengah, di atas tahun kita kasih 1 yang 200 ml. Iya. Kalau zinc ini sendiri apakah dia bentuknya seperti? Nah, zinc ini ada 2 nih, bisa beli kaplet, bisa tapi lebih enak sih kasih sirup aja sih. Oh, ada yang sirup. Kalau anak-anak kan lebih gampang minumnya sirup. Nah, kalau sirup itu kasih aja
kalau anak-anak di bawah 6 bulan itu kasih dia kan dia biasa ukurannya 20 miligram ya per sendok. Jadi kalau anak di bawah 6 bulan kasih setengah sendok. Kalau anak di atas 6 bulan kasih 1 sendok. Sendok teh, sendok makan. Sendok teh nanti kan Sendok teh ya? kalau beli obat kan ada ini ya langsung sendoknya ya. Nah, itu bisa diukur oke, gitu oke, aja. Oke. Iya, jangan pakai sendok sayur juga habis. Iya. Buat ini tuh kan, scoop itu kan. Iya, makanya. Nah, terus tadi saya bahas dikit pemberian oral itu kalau misalnya nih kan sering kejadian nih Bun. Kejadian gini Mas, misalnya anaknya udah dikasih makan minum airnya terus muntah. Oh, iya, Nah, iya, terus iya. biasanya ibu-ibu pasti takut kan? Iya. Nah, pasti pada berhenti. Nah, itu jangan. Jadi, ganti strategi. Kasih pelan-pelan pakai sendok, tunggu 10 menit. Kalau misalnya dia muntah nih, nah, tunggu 10 menit kasih pelan-pelan pakai sendok. Tuh dikasih minum lagi pelan-pelan gitu. Pokoknya jangan sampai kekurangan cairan. Iya, benar. Jadi jangan lihat muntah lalu berhenti ya, itu kacau. Oh, udahlah Iya. berhenti, nggak tahu mau ngapain, dibiarin. Dibiarin, makin Oh, bingung. oke, Ya, oke, makanya oke, jangan oke, bingung, oke, jangan panik. jangan. Benar kata Mas Rio, jadi jangan panik. Ya. Jangan panik ya. Iya. Jadi sudah ada kedua ini kalau tadi kita memberikan cairan, kalau balita itu sebaiknya didampingi dengan ASI. Iya, kalau Dan bayi juga ada oralit. Iya, Dan oralit, itu ada kalau untuk anak di bawah setahun dia kita kasih setengah aja. ya setengahnya. Yang 200 mili ya, kalau di atas 1 tahun dikasih yang Satu bungkus. satu bungkus. Iya. Kalau zinc ini sendiri suplemen ini diberi sesuai dengan usia bayinya tadi, dan itu sudah ada takaran sebaiknya yang sirup. Iya, gitu. ya sirup aja lah, ya lebih simpel. Lebih simpel dan pasti Iya. nggak rewel lah. Betul lah ini. Terus kalau oral itu kalau bisa tiap kali BAB cari minum. Nah, Oke. itu ya itu. Terus tadi udah 2 ya. Yang Udah 2, ketiga yang nih, yang ketiga nih. Ini paling saya tekankan nih. Salah satu yang paling saya tekankan nih. Ini kan jangan sampai anaknya puasa. Nah, ini bahaya nih. Gimana? Jadi kan ada persepsi kadang-kadang kalau anaknya lagi diare, orang tua justru malah nggak mau kasih makan gitu, kasih makannya dikit-dikit gitu, atau malah takut. Ya justru jangan. Orang lagi butuh nutrisi ya jangan dipuasakan, bahaya. Nggak boleh. Jadi jangan salah, justru kalau bisa kasihlah makanan yang ini yang seperti sebelum dia sakit, kasih aja makan. Misalnya kalau bayi ASI ya ASI, kalau misalnya masak ayam KFC ya ayam KFC gimana ya, jangan ayam KFC lah, kasih yang lebih ringan gitu, maksudnya kayak yang penting dia mau Bubur, makan ya bubur gitu apa yang ya. bisa dia makan dan nggak muntah, apa yang bisa dia makan dan nggak muntah, itu penting. Jadi tetap diberikan asupan. Iya, udah berikan asupan, betul. Ya, Bunda, jadi jangan, ini kan udah sakit, bingung, Bunda pusing, jadi Bunda nggak kasih makan. Iya. Makin buruk keadaan anaknya nanti kan Iya, nggak dikasih makanya. makan. Jangankan balita, kita aja kalau sakit, kalau kita hanya mengandalkan minum obat saja, tapi kita nggak ada masukkan asupan makanan untuk nambah energi, kita mungkin ya sembuh, tapi agak lama. Iya, Karena betul, lemah, betul. tidak bisa tidak bisa apa ya, istilahnya tidak ada inilah, tidak metabolisme juga jadinya kerjanya rendah sekali, lambat, betul. lambat, dan itu kan berefek kepada energi yang kita dapatkan. Betul Apalagi kalau sekali. misalnya untuk balita, jadi tetaplah memberi balita Anda makanan. Iya, jangan dipuasain. Nah, ini Oke. ada kasus menarik nih. Misalnya biasanya anaknya ini mau minum susu gitu. Terus kok sekali misalnya dikasih susu yang ada sensor ya, nggak boleh. Iya. Jadi kasih susu apa, dikasih susu sapi, kok dia nggak mau minum tiba-tiba. Jadi tapi sebelumnya bisa minum. Mm-mm. Kok tiba-tiba pas diare nggak bisa minum. Nah, ini memang ada kasus di mana ada infeksi di ususnya kan. Nah, jadi ketika ada infeksi di usus tuh ada kerusakan struktur di situ. Iya. Nah, kalau susu normal itu kan ada laktosa namanya, ada laktosa. Nah, ketika laktosa itu diterima oleh ususnya kan lagi rusak tuh. Iya. Nah, itu nggak bisa dicerna. Jadi malah ini jadi masalah, malah muncul keluhan baru, misalnya kayak kembung, bisa itu mual-mual, bisa muntah gitu. Nah, jadi Bunda jangan takut, jangan berhenti minum susu, cari susu yang susu rendah laktosa namanya. Yang rendah laktosanya. Nah, gitu. Oke. Nah, Yang keempat, Dok. Yang keempatnya nih, yang keempat itu adalah penggunaan antibiotik tuh jangan sekali-sekali beli-beli sembarangan. Karena memang justru ada diare itu disebabkan karena minum antibiotik sembarangan. Oh. Nah, ini bahaya banget nih. Karena kan orang kan ya itu tadi kayak Mas Rio bilang kadang-kadang self diagnosing, self medicationnya agak kurang tepat gitu. Apalagi anak-anak jangan coba-coba kasih antibiotik sembarangan. Jangan coba-coba. Karena rentan ya. Iya, rentan makanya. Kasih antibiotik yang tadinya kita berharap sembuh ya malahnya menimbulkan Makin ini, masalah baru. Iya, makanya. Oke, kalau yang kelima, Dok. Oke, yang kelima ini yang kelima nih. Jika anak misalnya nih
bunda lihat anak-anaknya ini udah baikan gitu. Lalu terus tiba-tiba ada kayak kondisi misalnya dia mulai muntah lagi, BAB-nya mulai banyak lagi. Mungkin mulai tiba-tiba nadia cepat mungkin, atau mungkin kondisinya tuh ya tiba-tiba memburuk gitu. Nah itu jangan cukup segera bawa ke tenaga medis. Oke. Itu jadi yang pertama muntah semakin banyak, diare berulang lagi, makin nggak mau minum, itu kan tanda-tanda dehidrasi tuh. Nah itu cepat bawa ke sini ke tenaga medis, jangan lama-lama gitu. Oke, langsung segera. Sebenarnya ada tahapan-tahapan tertentu ya, yang 5 langkah yang bisa sebenarnya dilakukan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke tahap tidak bisa ditangani sendiri, jadi jangan mencoba untuk terus menangani sendiri, baru sampai di tahap bingung, panik, sementara juga tidak bisa menemukan langkah yang tepat gitu. Iya, betul, Langsung makanya. saja bawa ke Tenaga medis gitu. Berarti iya. kalau ini pertanyaan selanjutnya dari saya, ini kan ada bagi balita apa boleh diberi ASI? Pada dasarnya boleh. Oh boleh dong. Tapi kan ini kan didampingi juga dengan cairan yang lain. Iya, gitu. kalau Biar bisa pokoknya ditambah. jangan sampai dia dipuasakan anaknya. Jangan, nggak gitu. boleh. Iya nggak boleh. Iya kan? Oke. Terus kalau obatnya ini tadi obatnya ini kita juga udah bahas tadi, ada Oralid disesuaikan dengan umur ya. Iya sesuai dengan umur. Kalau obat yang lain ada nggak sih? Dok, selain Oralid dan zinc tadi, apakah bisa didampingi dengan obat lain gitu? Oke, kalau untuk bunda-bunda di rumah disarankan itu aja. Itu aja. Jadi ya. kalau ya jangan yang lain lagi, jangan nambah-nambah. Antibiotik juga antibiotik yang dianjurkan oleh dokter. Iya makanya. Jadi jangan cari antibiotik. Ini kan ada antibiotik nih. Kasih. Mungkin itu antibiotik untuk dewasa, untuk mungkin bukan untuk ini ya. Bukan untuk anak-anak. Bukan untuk anak-anak gitu. Iya makanya. Nanti dikasih Panadol lagi, aduh kacau. Berat beban anaknya. Makin berat bun. Anaknya makin berat bun. Untuk ini sendiri, untuk bagaimana kalau ini kita pencegahan gitu, biar tidak terkena diare gitu. Apa sih yang harusnya orang tua lakukan untuk agar anaknya ini, kalau kita tadi ngebahas tentang kita nggak bisa nih ngasih edukasi ke anak umur di bawah 5 tahun untuk betul. higienitas, mungkin kita bisa mengajarkan cuci tangan, tapi untuk menjadikan itu sebuah rutinitas dan gaya hidup itu kan butuh bimbingan. Iya, gitu kan. Betul. Kalau dari untuk orang tuanya sendiri bagaimana nih agar tidak terkena diare gitu? Anaknya ya. Oke, tentu saja nih Mas, yang paling penting itu adalah jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Iya, itu paling penting. Jadi kadang-kadang ada kasus di mana orang datang berobat berkali-kali gitu misalnya. Ternyata masalahnya apa gitu? Ternyata case-nya masalah sama. Gitu. Iya, case-nya sama, diare terus ternyata di rumahnya nggak ada perubahan higienitas, tetap ya misalnya misalnya musim hujan genangan air banyak ya, itu kan musim hujan misalnya kan banyak genangan, itu banyak kan kotor jadinya. Terus mungkin jarang dibersihkan rumahnya, terus piring-piringnya dibersihkan kurang bersih, gelas-gelasnya. Nah, itu kan jadi masalah Mas. Kan di situ tempat tumbuh bakteri-bakteri dong. Benar. Jangan malah jadi ajang adu kuat nih, malah di bakterinya. Sengaja ditumbuhin lagi. Oke, jadi pada dasarnya agar tidak terkena diare, langkah pertama adalah jaga kebersihan. Jaga kebersihan tetap. Gitu. Dan juga tetap kalau buat saya mungkin tambahan ini kontrol gitu. Iya. Kontrol aktivitas anak. Betul sekali Mas. Nah ini nih salah satunya memang saya diajarkan ya oleh spesialis yang membimbing saya, dokter anak. Beliau mengajarkan kalau kita tuh mau merawat anak itu harus benar-benar care gitu. Kita harus benar-benar peduli, kita perhatikan aktivitasnya, kita perhatikan gimana kebiasaan makannya. Jadi saya banyak belajar dari beliau-beliau itu bahwa itu penting banget gitu. Kita tuh kadang-kadang kita terlalu membiarkan kayak ya udahlah anaknya biarin aja, dia suka-suka dia main lah gitu. Berani kotor itu baik. Iya, berani kotor itu baik, tapi jangan kalau nggak dibersihin. Iya. Tidak lain. Iya, makanya bahaya. Bukan throwing shade kepada satu brand tertentu ya. Iya, makanya. Boleh, mungkin maksudnya adalah tahap belajar. Ya namanya anak-anak sebaiknya kan, kalau kita kan yang saya tahu kan, ini kita sedikit agak ada ilmu parentingnya ya. Iya, ini ilmu parenting. Kan memang tidak boleh, ada kata tidak boleh, jangan, atau sergahan-sergahan gitu untuk anak-anak ketika dia mulai beraktivitas. Tapi sebagai orang tua juga harusnya bisa mengontrol higienitas gitu. Iya, makanya. Ya jadi jangan kayak, anaknya lagi main pasir tuh, kotor tidak apa-apa, biar dia belajar gitu. Tapi begitu dia selesai atau dikira bisanya selihatnya mungkin udah mulai agak kotornya, udah mulai ini nih, kayak sampai masuk ke jari-jari gitu kan, kalau bisa kukunya belum dipotong. Langsung cepat tindakan kayak dok kan, harusnya kan untuk membersihkan gitu. Betul, makanya itu dia. Itu penting tuh. Karena penting ya Bun ya, jadi jangan boleh gitu sih. Kita itu tidak salah gitu ya, punya prinsip seperti itu. Anak-anak biarlah dia berkembang dengan
caranya masing-masing, tapi juga sebagai orang tua harusnya juga bisa memahami nih Iya. tindakan untuk mengantisipasi penyakit yang mungkin ya di masyarakat ini hal yang ringan Iya, gitu. Ini betul. hal yang cuma sakit perut kayak gitu. Iya, makanya. Atau misalnya kalau lagi rewel misalnya kayak gitu, dia mulai mau pintar kayak gitu. Jadi tidak semuanya asumsi-asumsi yang berkembang di masyarakat ini itu bisa kita terapkan juga untuk menangani isu kesehatan pada Iya. anak kayak gitu. Betul, Itu betul. kalau kata dokter Erik saja sendiri itu diare yang kita anggap biasa saja ternyata bisa menyumbangkan angka kematian yang lumayan signifikan gitu di Iya, Indonesia makanya gitu. betul sekali. Apalagi kalau sekarang nih anak-anak, saya kira sekarang di era COVID mungkin ada sisi positifnya, orang tua jadi lebih bisa banyak aktivitas bersama anak, jadi mungkin bisa lebih aware lagi lah tentang kesehatan anak ya dok ya gitu ya. Betul. Oke, khusus untuk balita yang masih ngedot. Nah, nih, Masih kedot. gimana tuh Iya. ya bahasanya ya? Saya nggak tahu nih bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menyebutkan alat yang dimasukkan ke mulut itu ya. Itu kan dot ya. Dot ya, Yang iya. masih menggunakan dot untuk mainan nih gitu. Betul, Untuk betul. mungkin biasanya merangsang pertumbuhan gigi. Iya, betul. Biasanya untuk juga merangsang area pengecapan lidah kayak gitu-gitu kan. Nah, ini kan Betul. ada tips nggak nih biar terhindar dari diare? Karena itu adalah apa ya? Suatu benda yang pasti akan setiap balita tuh akan punya experience gitu. Betul sekali. Betul. Itu kayak pasti ada ya gitu. Pasti ada Iya, kayak betul, misalnya betul. yang masih minum pakai botol, Iya, betul. minum cairan menggunakan botol itu kan juga pasti akan ada bagian yang silokonnya itu Iya, ya gitu. betul. Itu gimana tuh dok? Oh ya, ini jadi ini Mas, ini kan ini lagi nih hal yang dianggap sepele tapi perlu kita perhatikan. Jadi cara gampangnya memang yang pertama tuh rajin dibersihkan. Caranya di gimana sih dibersihkannya? Ya itu tadi. Pertama dilepas itu jadi kalau misalnya botol dilepas itu semua bagian yang bisa dilepas. Jadi dilepas, dibongkar semuanya itu. Nah, kemudian bersihkan di air mengalir nih. Jadi disiram gitu, dibersihkan di air mengalir. Dotnya itu kan ada tempat lewat air tuh Mas. Iya. Ya kan, nah itu harus diusahakan harus lewat air di situ. Jadi untuk dia buat apa supaya membersihkan lubangnya itu tadi. Oke. Nah, Jadi jangan sampai airnya tembus gitu ya. Karena mungkin takutnya di bagian itu tersumbat atau ada apa kan itu kotoran. berarti benar ya. makanya kan nggak tahu kita kan ada apa di situ kan. Oh, Nah, habis nih. itu udah dibersihkan dari mengalir nih. Nah, siapkan satu baskom nih atau tempat aja wadah. Yang penting buat botolnya deh. Nah, itu siapin air hangat di situ. Oke. Nah, jadi kayak ya sterilisasi lah gitu. Ini istilah kerennya ya sterilisasi. Jadi dari cuci ditaruh aja di situ sama dot-dotnya. Dibiarkan direndam di air hangat itu. Tapi langkahnya gitu ya tadi ya, Bun Iya. ya. Jadi Betul. dibersihkan dulu, baru direndam air hangat. Jangan direndam air hangat dulu, baru dibersihkan. Ya. Pertama itu pemborosan. Pemborosan, ya. iya. Tidak baik untuk lingkungan. Betul. gitu. Jadi terus kan gunakan pakai sikat nih, misalkan pakai sikat. Nah, sikat itu sikat khusus, jangan campur-campur sikat gigi orang. Oh, iya, Makanya itu setuju. penting. Memang sikat botol itu ya. Iya, gitu. makanya betul. Oke. Itu sih. Ya. Oke, nah pada dasarnya sih diskusi kita sudah hampir selesai. Mungkin dari dokter ada yang ingin disampaikan kepada bunda-bunda yang sedang menyaksikan atau tribuners yang sekarang mungkin sedang experience mungkin anak pertama nih, jadi mungkin masih anak-anak balita ya, ini untuk menghindari diare ini ada lagi yang ingin disampaikan untuk para tribuners. Intinya sih yang ingin saya sampaikan untuk nggak cuman penyakit diare ya, untuk pokoknya dalam merawat anak tuh bunda-bunda sekalian, kita tuh benar-benar harus care gitu. Kita tuh jangan menyepelekan sesuatu yang terjadi pada anak kita gitu. Apalagi kalau kita lihat misalnya kita nggak ngerti gitu. Jadi jangan malu-malu bertanya gitu. Saya ketika saya belajar di bagian anak sama 2 orang spesialis konsulen saya itu, beliau itu mengajarkan sekali, memang kamu terus perhatikan Rick, misalnya kamu harus perhatikan ini pergerakannya, perubahan kebiasaannya, makan minumnya gimana, itu harus diperhatikan banget itu. Nah, itu kan bukan cuma dokter yang perlu belajar, itu kan kita sebagai orang tua juga ya itu harus dong. Ya gitu maksudnya. Tapi itu apalagi saya sejak diajarkan ya di poli anak itu diajarin gitu sama itu dokter Hilmi spesialis anak sama dokter Alex itu spesialis anak. Ya, terima kasih pada beliau-beliau yang udah ngajarin saya memang untuk care ya, nggak cuma ke pasien dewasa juga tapi ke pasien anak apalagi ya, karena pasien anak tuh beda. Pasien anak tuh butuh ekstra, butuh sabar, butuh
macam-macam. Berbeda ya. Iya, makanya orang tua juga sama anak-anak juga gitu harus sabar, harus telaten gitu, jangan ya itu tadi kita cerita di wiarin itu apa gitu, jangan kayak gitu. Iya. Oke, jadi Itu sih pesannya sih ya. harus punya kontrol yang baik lah terhadap tumbuh kembang anak, apalagi terkait dengan kesehatan. Jadi ini harus benar-benar more than 100%. Iya, Giving everything gitu lah Everything. untuk memastikan anak ini tumbuh kembang dengan baik dan juga kesehatannya tetap terjaga. Iya. Kalau Dr. Erik, terima kasih hari ini Terima kasih. sudah kembali lagi di Berbincang. Kalau hari ini kita kehilangan geng kita berkurang, dia lagi masuk geng baru lagi di ini dia. Lagi Di pelonco. Iya, ya. Oke, bercanda. Syarat untuk Dr. Joy, semoga nanti next time bisa bergabung lagi bersama kita di Bincang Kesehatan. Dr. Erik, terima kasih. Dan untuk para tribuners, sekian dari Bincang Kesehatan kita kali ini. Banyak sekali yang sudah kita diskusikan terkait dengan dia kendali diare pada anak. Pada dasarnya pesannya adalah tetap jaga kebersihan. Iya, betul. Kebersihan dimanapun. Dan ini diare ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk kita. Betul. Karena kalau kita udah mempunyai gaya hidup yang bersih, secara otomatis gaya hidup kita juga akan sehat, kayak gitu. Oke, stay healthy, stay happy. Saya Rio, Dr. Erik. Sampai ketemu lagi di Bincang Kesehatan selanjutnya. Bye everybody. Thank you. Why me do my two-step?